Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Terus maju, BPJS kita maju, tumbuh besar, berkelas dunia, memberi perlindungan, memberikan santunan, dengan berbagai program nyata untuk kesejahteraan. BPJS Acara ini didukung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memperoleh kepastian terkait aktivitas investasi perusahaan. Pemerintah menegaskan BPJS masih diperkenankan berinvestasi demi pengembangan aset. Investasi dalam BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada ketentuan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2013. Di sana diatur mengenai instrumen-instrumen apa yang diperkenankan dan instrumen apa yang tidak diperkenankan. Sehingga seluruh pengelolaan dana sudah ada aturan-peraturan pemerintahnya yang akan menjamin bahwa pengelolaan dana investasi untuk program dana jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan aman dan prudent. Halo pemirsa, senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Jam Session, di mana kami akan memberikan informasi menarik dan juga fitur-fitur dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan tema pada episode kali ini adalah investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan pekerja. Pemirsa, menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera adalah tugas dari pemerintah. Lalu apakah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam mensejahterakan rakyatnya? Untuk membahas episode kali ini, kami akan mengundang Bapak Elvin G. Masasya selaku host atau special host kita, dan juga Bapak Sofyan Wanandi selaku Menteri Ketua Umum Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam Bapak, baik. Silakan Pak Elvin. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan pekerja. Lalu sebenarnya apa sih investasi BPJS itu sebenarnya apa ini? Investasi yang dilakukan oleh BPJS itu adalah memproduktifkan atau melipat gandakan iuran dari pekerja yang menjadi peserta BPJS. Nah, oleh BPJS, iuran itu ditempatkan di berbagai instrumen investasi sehingga dia bertumbuh, berkembang, dan nanti dikembalikan lagi sepenuhnya kepada para pekerja yang menjadi peserta BPJS ketika mereka berhak untuk mengambil itu. Misalnya ketika berusia 55 tahun, atau ketika mereka memang secara peraturan sudah boleh mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, malam ini saya akan berbincang soal investasi itu dengan seorang tokoh yang saya kira kita kenal semua. Pak Sofyan Wanandi, Ketua Apindo. Selamat malam, Pak Sofyan. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Ya. Pak Sofyan, tadi saya ditanyakan soal investasi BPJS. Nah, Pak Sofyan selaku Ketua Apindo, selaku perwakilan pemberi kerja yang tentu juga mengiur kepada BPJS Ketenagakerjaan, mungkin melihat investasi yang ideal itu bagi sebuah institusi semacam BPJS Ketenagakerjaan mestinya seperti apa, Pak? Saya pikir begini ya, sebelum masuk ke sana, saya rasa begini pentingnya aja daripada BPJS Ketenagakerjaan itu. Karena upah itu saja tidak bisa mensejahterakan buruh. Jadi perlu ada tambahan. Dan salah satu ya adalah ini, di mana mereka sudah bisa merasakan
bahwa mereka punya masa depan itu ada jaminannya. Maka itu saya anggap ini penting sekali, ya. Maka itu ini harus kita sukseskan, karena kalau menurut saya kalau enggak, memang semua itu tuntutannya ke pengusaha aja. Kita yang susah tiap-tiap tahun di demo, karena mereka merasa seolah-olah upah itu satu-satunya yang menyelesaikan kesejahteraan mereka. Yang tidak mungkin itu kita bisa lakukan. Nah, ini tentu kembali bagaimana buruh itu merasakan bahwa investasi yang mereka masukkan itu betul-betul bisa mereka rasakan berguna buat mereka untuk masa depannya. Apakah itu hari tuanya, apakah itu dia nanti pensiunnya, kecelakaannya, kematian dan lain-lain ini ya. Yang selama ini memang Jam Sostek sendiri sudah lakukan secara baik, tapi saya masih merasa ada beberapa kekurangan yang harus kita lakukan dalam mensosialisasikan ini supaya lebih banyak yang ikut. Iya, Pak Sopyan, saya kira benar bahwa pekerja itu tentu untuk kesejahteraannya tidak cukup hanya dari upah. Betul. Harus ada preparation, persiapan keuangan dia di hari tua misalnya. Atau ketika terjadi risiko-risiko, maka yang bersangkutan atau ahli warisnya bisa mendapatkan santunan finansial. Nah, dalam rangka menyiapkan itulah BPJS Ketenagakerjaan ini, yang dulu disebut Jam Sostek, itu mengelola dana, iuran-iuran yang masuk itu sedemikian rupa. Kami itu diperkenankan untuk menempatkan dana tadi dalam berbagai instrumen investasi. Dan ada aturannya. Aturannya itu PP nomor 99 sekarang, Pak Sopyan. Instrumen itu misalnya apa? Di deposito, di saham, di obligasi, di reksadana, di properti, bahkan di penyertaan langsung. Nah, saya ingin dapatkan perspektif dari Pak Sopyan selaku Ketua Apindo, apakah instrumen-instrumen ini sudah cukup, atau mana dari instrumen-instrumen ini yang menurut pandangan pengusaha yang harusnya menjadi lebih prioritas. Bukan saja dalam rangka memberikan return, tapi juga mungkin multiplier efek terhadap perekonomian. Saya pikir yang paling penting mungkin yang pertama ya, investasi itu Anda harus lakukan pertama adalah bagaimana membantu pemerintah juga. Karena ini adalah dana-dana jangka panjang. Ya, sehingga mungkin sebagian besar dana itu mesti dimasukin di dalam obligasi pemerintah. Saya anggap ini penting sekali, karena apapun obligasi pemerintah itu bisa dipakai membangun infrastruktur kita nanti. Kalau ini kita butuhkan. Ya, yang kedua tentu untuk cash flow-nya saya pikir deposito itu penting sekali untuk tetap ada berapa puluh persen memang harus ada depositonya. Ya toh. Tapi saya juga masih melihat ada hal-hal yang tentu Jam Sostek harus juga melihat mengenai masalah-masalah. Saya belum tahu nih peraturan pemerintah, karena juga tentu obligasi pemerintah juga adalah dalam bentuk mata uang asing juga. Ada sebagian mesti juga dikasih ke sana, karena kalau enggak kita harus mengcover juga daripada exchange rate pemerintah kita ini yang juga naik turunnya luar biasa kan. Jadi ini juga menurut saya harus kita cover supaya tetap investasi yang ada di tempat Anda itu betul-betul bisa mengcover, sehingga tiap tahun ada suatu tambahan ini yang bisa membantu buruhnya juga nanti. Saya setuju Pak Sopyan, itu poin penting bahwa investasi ini harus memberikan nilai tambah, bukan cuma terhadap investasinya, tapi juga terhadap perekonomian. Persis. Dan mostly mungkin ditempatkan di obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Kami sudah lakukan. Tapi juga ada persoalan kan begini Pak Sopyan, agar investasinya ini bisa besar, iurannya juga harus besar-besar. Bukan dalam arti persentase iuran, tapi jumlah iuran. Untuk iuran yang bisa besar ini berarti pekerja yang ikut serta juga harus banyak. Betul. Sayangnya nih Pak Sopyan, saya juga harus terus terang, belum semua perusahaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal ini Pak Sopyan sampaikan tadi bisa memberi added value bagi pekerja, tidak hanya dari upah, tapi dari investasi. Mungkin Pak Sopyan bisa jelaskan latar itu. Begini ya, selalu selama ini ya, mungkin yang pertama karena dulu tiba-tiba waktu Jam Sostek itu ya, kita merasakan betul bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha merasakan satu, sosialisasinya kurang. Kedua, manfaatnya juga buruh-buruh kita ini kadang-kadang merasakan kenapa mesti masuk Jam Sostek. Ya tapi kan waktu itu Pak ya. Ya pada saat itu ya. Sampai sekarang image bahwa tidak ada gunanya ya, itu dalam arti tidak banyak manfaatnya. Sedangkan yang banyak dibantu itu sebenarnya tidak ngomong banyak. Yang ngomong banyak mungkin ada eksiden 1-2. Nah ini menurut saya mulai dari BPJS Ketenagakerjaan ini, sebelum itu mulai pertengahan tahun depan ini kita mulai sosialisasikan. Ya kan? Nah ini kan sekarang sampai sekarang masalah yang paling kita anggap penting itu adalah berapa sih iuran yang jelas ini. Sekarang kan iurannya disamakan ya, cuma belum pensiun. Ya.
dengan adanya kepastian nih semua ya, dan juga ada pengusaha-pengusaha karyawan terutama merasakan bahwa ini kepentingan semua ini ada. Ya, sehingga kita tidak perlu double lagi. Sekarang ini kan kita double nih, seperti kesehatan ini kan kita bayar sebenarnya lebih baik daripada yang dikasih oleh BPJS Kesehatan. Ya. Nah, sekarang kita mesti bicarakan asuransi kita, karena dulu fakultatif. Sekarang keharusan. Nah, ini bagaimana kerjasama ini yang belum bisa kita clearkan dengan asuransi di luar itu yang sekarang kita pakai misalnya. Ya, ini sedang kita selesaikan. Iya, Pak Sopyan, terima kasih, itu masukannya pasti berarti buat kami. Tapi saya percaya bahwa keberadaan BPJS Kekerjaan ini falsafahnya memang harus menjadi lebih baik ketimbang sistem yang sebelumnya. Betul. Nah, tadi Pak Sopyan sampaikan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015. Sebenarnya sejak 1 Januari BPJS Ketenagakerjaan itu sudah berdiri. Ya. Tetapi program-programnya masih sama dengan program Jam Sostek. Ya. Nanti pertanggal 1 Juli 2015 baru dianggap beroperasi penuh setelah menjalankan satu program lagi, program pensiun. Ya. Nah, terkait dengan yang tadi, saya kira masukannya berguna sekali bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus, hasil investasi yang lebih bagus, dan mendapatkan kepercayaan lebih banyak dari para pengusaha untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pak Sopyan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya harus kembalikan dulu pada Ai. Ini menarik loh mengenai investasi BPJS ini, dan kita lanjutkan lagi ya Pak ya setelah ini. Dan pemirsa jangan beranjak dulu, karena setelah ini saya akan menghadirkan satu tamu lagi untuk bergabung bersama kita di studio. Jadi tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Dalam rangka memperingati 10 tahun berdirinya majalah prestasi dan gaya hidup Men's Obsession, sejumlah tokoh politik, public figure, hingga para pengusaha akan mendapatkan penghargaan khusus. Elvin G. Masasya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menerima anugerah Men's Obsession 2014 dengan kategori Most Inspirational dengan subkategori CEO BUMN. Award ini buat saya menjadi inspirasi supaya saya bisa berbuat lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Kembali lagi di Jam Session, dan kita masih akan terus membahas mengenai investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan pekerja. Nah, tadi kan saya udah janji ya untuk menghadirkan satu tamu lagi, dan sekarang saya akan mengundang Bapak Jeffrey Haryadi selaku Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk bergabung bersama kami di sini. Hari ini temanya seru nih, investasi ya, investasi BPJS untuk mensejahterakan para pekerjanya. Yang saya ingin tanyakan Pak, menuju BPJS berkelas dunia, strategi investasi apa saja yang sudah dilakukan sih Pak? Ya, terima kasih Sari. Jadi makna berkelas dunia, visi kita menjadi BPJS berkelas dunia yang terpercaya. Ya. Makna berkelas dunia dan terpercaya itu bahwa setiap peserta program BPJS Ketenagakerjaan itu merasa aman, merasa tenang, dananya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena kami melakukan pengelolaan dana dengan dua prinsip. Pertama, prinsip kehati-hatian atau prudent. Yang kedua, prinsip pertumbuhan yang berkelanjutan. Sehingga kami dalam tanda kutip menjamin bahwa aset itu aman dan akan selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Ya. Kami memiliki strategi pengelompokan aset yang kami sesuaikan dengan liabilities, dengan kewajibannya. Kita memiliki aset liabilities management, sehingga kebutuhan jangka pendek dicukupi, kebutuhan jangka panjang dicukupi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, terus ada nggak sih Pak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya terkait dengan sistem investasi yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Ada, jadi ada banyak peraturan pemerintah, peraturan presiden dan keputusan presiden yang terbit. Nah, yang mengatur pengelolaan aset dan liabilities dana BPJS ini adalah peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2013. Di situ diatur bagaimana mengelola dananya, instrumen apa yang diizinkan, dan berapa batasannya, kriterianya seperti apa. Sehingga kami sudah memiliki
patron sudah memiliki konsep yang jelas, berapa banyak deposito, berapa banyak obligasi, berapa banyak saham, reksadana, properti dan penyertaan. Masing-masing program ada kriteria dan batasannya sendiri-sendiri. Semua terangkum di dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2013. Jadi sudah dikategorikan masing-masing gitu ya. masing-masing. Nah sekarang kan yang kita tahu per 1 Januari 2014 Jamsostek sudah berubah, bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan proses investasi yang pernah dilakukan? Apakah dilanjutkan atau seperti apa? Di 2014 menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tingkat kesulitan investasinya lebih tinggi. Karena kalau dulu kami dipandu oleh peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2004 dengan kriteria dan batasan investasi yang sama untuk seluruh program. Ya. Nah, di PP 99 2013 instrumen itu berbeda-beda kriteria dan batasannya untuk masing-masing program. Nah, namun demikian instrumen tersebut masih tetap sama, hanya kami harus lebih cermat menghitung aset liabilities manajemennya sehingga nanti tidak ada mismatch antara aset dan liabilities. Sehingga kalau tadi di dalam PP 22 2004 sejak masih Jamsostek ya, itu batasan untuk saham misalnya sekian persen di saat BPJS sudah turun batasannya, maka kami harus sesuaikan secara Sesuai dengan bertahap. algoritma gitu ya? Kami punya waktu 1 tahun untuk menyesuaikan instrumen-instrumen tersebut sesuai dengan komposisi yang diatur di dalam PP 99. Oke, sekarang saya pengen tahu juga nih, pemirsa juga pengen tahu investasi apa saja sih yang sudah dilakukan sama Jamsostek dan apa sih manfaatnya untuk para pekerja dan juga rakyat? Sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah ada 6 instrumen diantaranya. Instrumen besar ya, di dalamnya ada lebih detailnya. Satu deposito. Yang kedua deposito itu kisarannya antara 26 sampai 28%. Kemudian surat utang negara atau obligasi itu kisarannya antara 46 sampai 48%. Kemudian ada saham 20 sampai 22%, reksadana antara 7 sampai 9%, sisanya masing-masing 1% properti dan penyertaan. Untuk deposito dan obligasi lebih kepada menjaga likuiditas sehingga peserta akan tenang kapanpun mereka butuhkan dana untuk klaim kecelakaan, kematian, dan jaminan hari tua tersedia dana likuidnya. Untuk saham dan reksadana, upaya memberikan kepastian pertumbuhan bagi dana yang mereka titipkan. Sementara properti dan penyertaan dalam upaya membangun sektor real, ya, membangun sektor real untuk ikut dirasakan oleh para peserta, oleh para pekerja. Sektor real yang saya maksud misalnya untuk penyertaan dengan membuat satu perusahaan penyertaan yang nantinya akan memiliki banyak proyek, maka akan menyerap lebih banyak pekerja yang pada akhirnya nanti pekerja tersebut akan membayar iuran kembali lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Pak Sopyan mau kasih komentar soal Oh itu. iya, oke. Saya tuh melihat pertama tentu saja ya perlu dilihat ya. Ada sedikit fleksibilitas juga ya. Karena kadang-kadang ketentuan pemerintah itu terlalu kaku, perubahan ekonomi itu cepat sekali. Tolong juga dipikirkan, ada hal-hal yang membuat satu fleksibilitas, adalah sesuatu di mana pada saat tertentu bisa bernegosiasi juga sama pemerintah untuk merubah peraturan-peraturan pemerintah yang ada dalam batas-batas yang terlalu kaku ini. Ya. So, dunia sudah berubah. Saya pikir ini saya perlu. merespon ini sebentar, Sebenarnya tanpa mengubah PP itu, Sudah bisa Pak juga. Sopyan, sudah bisa. Sudah bisa, oke. Jadi sekarang Pak Direktur Investasi BPJS ini sudah menyiapkan satu virtual holding. Disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan Incorporated. Oh. Di dalamnya akan ada perusahaan-perusahaan yang khusus didirikan, termasuk property company. Property company ini akan membangun affordable housing, Iya, ya. bukan rumah murah. Iya, ya. Affordable housing bagi para pekerja yang belum punya rumah. Dan bagaimana caranya membangun ini, nanti tentu sumber dananya adalah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini saya kira akan menjawab juga persoalan lack of perumahan yang sekarang yang terjadi dibutuhkan sekarang. oleh para pekerja. Ya. Kalau ini sudah baik sekali saya. Ya, jadi saya menambahkan yang disampaikan Pak Elvin tadi bahwa memang saat ini sudah Pak, sudah dalam progres finalisasi pembentukan property company tersebut. Ini penting sekali ya, karena begini ya, buruh tuh kos yang paling besar buat mereka sekarang adalah sewa rumah sama transportation, karena masalah traffic kita yang begitu soal. Jadi kalau ini bisa dibantu, saya pikir ya oleh BPJS ini langsung saya pikir buruh-buruh itu otomatis akan tidak usah lagi kita
promosikan mereka kalau merasa BPJS lebih baik daripada yang lain-lain, asuransi lain yang tidak memberikan itu. Jadi ada hal-hal insentif yang mereka juga bisa tahu ya toh. Seperti saya juga bicarakan sama Anda tadi sebelum kita masuk itu ya. Sekarang ini kita kekurangan misalnya ya ada investasi untuk pendidikan. Nah ini kita tahu aktuaris itu setengah mati sekarang kita cari. Nah ini yang saya pikir bisa dipakai juga bekerja sama kita pengusaha memberikan beasiswa kepada aktuaris ini yang ini bisa betul-betul mempercepatlah kebutuhan kita yang ada dan Jam Sostek berjasa untuk memberikan ini melalui investasi-investasi ini. Jadi semua itu menambah lagi kegairahan orang masuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya respon sebentar ini. Boleh ya kita tahan dulu Pak? Boleh, Kita lanjutin karena ini seru banget perbincangan ini gitu kan. Kalau dia habis satu segmen nggak bisa nih, kita lanjutin nanti ya. Pemirsa karena ini semakin seru maka saya akan lanjutkan slide satu ini jadi tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh kebutuhan di masa depan memerlukan persiapan finansial yang cukup. Investasi pada reksadana dapat menjadi solusinya. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen pasar modal. Melalui reksadana, kita bisa berinvestasi dengan lebih mudah, terjangkau, dan diatur oleh undang-undang. Investasikan masa depan Anda sekarang bersama Mandiri Investasi. nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Kita kembali lagi di Jam Session dan kita akan terus membahas mengenai investasi BPJS dalam mensejahterakan para pekerja. Nah, Pak Elvin tadi mau kasih masukan nih atau menambahkan. Saya tadi menjelaskan pada Pak Sopyan ada yang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan Incorporated. Salah satunya itu adalah property company. Di luar property company, ini juga akan dikembangkan dengan aktivitas-aktivitas lain. Misalnya investment company, kemudian membangun health provider bahkan, lalu mungkin mortgage financing. Dan yang Pak Sopyan sampaikan tadi, sedang dalam program kita, transportation, Pak. Jadi bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menyediakan apakah bis-bis kepada para pekerja dari rumahnya ke pabrikan dan lain sebagainya. Bukan cuma dalam rangka benefit transportation, tapi mencegah kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya, Pak. Nah, yang menarik mungkin juga saya harus informasikan pada Pak Sopyan tentang beasiswa untuk aktuaris tadi. Kami bahkan mencanangkan membangun yang namanya corporate university. Corporate university untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang social security, termasuk tentu aktuaris itu. Tentu ini kita membutuhkan support dari berbagai pihak, termasuk pengusaha. Apindo, kita harapkan nanti bisa ikut serta memikirkan, membantu pendirian corporate university. Nah, di dalam kita berinvestasi itu ada step-step kita yang saya lebih setuju, terutama yang paling dibutuhkan perumahan, transportation kedua. Nah, yang lain-lain kita bisa bekerja sama yang lain-lain. So, kalau kita terlalu jauh dan terlalu banyak ya, karena biarpun duitnya BPJS Ketenagakerjaan ini banyak, tapi jangan dulu kita masukin hal-hal yang kita anggap second priorities. Tapi jangan lupa, Pak, kan ada direktur bidang masing-masing yang Yang mengatur ya, tapi yang penting di roadnya nanti hilang arahnya nanti. Silakan aja. Saya balik lagi nih sama Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, sebelumnya itu kan ada program yang namanya DPKP atau Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta. Nah, ini apakah program DPKP ini tetap dilanjutkan atau programnya bertambah? Ya, jadi program dana pengembangan kesejahteraan peserta itu namanya memang sudah tidak ada. Substansi programnya masih ada. Di dalam PP 99 masih diizinkan untuk melaksanakan program pengembangan kesejahteraan peserta tersebut. Tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan. Selain meng-create yang baru. Menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Sopyan, memang berdasarkan data statistik kami, sebagian besar kecelakaan kerja itu terjadi
dalam rangka menuju dan kembali ke tempat tinggal. Sehingga memang pembangunan rumah itu dan yang disampaikan Pak Elvin tadi untuk memberikan transportation itu akan berdampak buat kedua belah pihak. Bagi pekerja sendiri mendapat manfaat, bagi BPJS sendiri akan mengurangi resiko klaimnya untuk dikembangkan kembali kepada manfaat bagi pesertanya. Oke, sekarang balik lagi ke Pak Elvin. Pak Elvin, saya boleh tahu nggak sih berapa total investasi dari BPJS Ketenagakerjaan tahun ini? Tahun 2013 dulu. Oke. 2013 itu total dana investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan 149,6 triliun. Dan kita berharap di tahun 2014 ini bisa mencapai 181,2 triliun. Yang lebih menarik, saya harus kasih tahu hasilnya juga Pak Sofian. 2013 kemarin Pak, berkat kerja keras semua pihak, waktu itu namanya masih PT Jam Sostek, itu bisa memberikan hasil investasi 14,8 triliun dengan yield on investment double digit di atas 10%. Ini yang sering saya katakan even better than time deposit rate, Pak. Jadi lebih tinggi dan harusnya ini kan menambah dana yang bisa dinikmati oleh para pekerja tadi. Mudah-mudahan tahun ini dengan dukungan Pak Sofian, climate ekonomi yang bagus, hasil investasinya juga baik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doain. Kita berharap yang baik-baik ya untuk kedepannya mengenai investasi BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, sekarang saatnya saya bagi-bagi hadiah dulu nih untuk pemirsa di rumah Pak Elvin. Ya. Pemirsa, saya ingin membagikan hadiah 2 juta rupiah untuk pemirsa, masing-masing 1 juta rupiah. Cara gampang sekali, cukup jawab pertanyaan kami, yaitu pertanyaannya adalah DPKP adalah singkatan dari, dan jawab pertanyaan ini melalui Twitter, cukup mention ke @james_station karena kami punya 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta rupiah. Pak Elvin, ada kesimpulan kah dari perbincangan ini? Ya, saya kira investasi itu satu aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Dan ini sesuai dengan tagline BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Itulah makna investasi, makna pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, dan tidak terasa sudah 30 menit kami berada di sini berbincang-bincang mengenai investasi ini, dan saatnya kita pamit nih Pak Elvin. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Pak Sofian, terima kasih Pak Jervis sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa tetap saksikan Jam Session minggu depan, dan salam Jam Session. Sepenggal cerita yang silam masih tertanam dalam kalbu, walau waktu beranjak lalu dan melaju menderu. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian,
Jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.